Bab 651, apakah aku, Ye Liangchen, seseorang yang dapat dibandingkan denganmu? Astaga, apa aku tidak salah lihat? Seorang tetua dari paviliun alkimia memimpin jalan, dengan 4 tetua yang menggendongnya sendiri. Sial, siapa pemuda itu? Bagaimana dia bisa begitu dihormati? Kupikir dia tampak familiar. Bukankah dia pemuda yang menerobos masuk ke sini belum lama ini? Jadi itu dia. Bisik-bisik percakapan terdengar terus-menerus di sepanjang jalan saat Qin Yichen pergi, namun pada saat ini, dia sama sekali tidak menyadari semua itu. Akan tetapi, hingga kini, mereka masih bingung dengan apa sebenarnya yang telah terjadi, bagaimana seorang pemuda bisa mengamuk di wilayah mereka dengan bebas tanpa hukuman, sementara menerima perlakuan yang begitu bergengsi. Dinasti Kekaisaran Naga Surgawi, Keluarga Sing. Di seluruh kota Kekaisaran, hanya ada 100 pasukan berstatus tingkat 2 atau lebih. Sekarang, 48 keluarga telah bersatu, dan berada di luar kediaman keluarga Sing. Sing Yuanhua, kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat sebagai patriark. Di dalam aula besar keluarga Sing, seorang tetua berdiri dengan amarah yang membara, mondar-mandir tanpa henti melintasi aula, menunjukkan kegelisahan tak terbatas. Tentu saja, keluarga manapun yang menghadapi keadaan seperti itu akan merasa mustahil untuk tetap tenang. Ekspresi Ye Liangchen menunjukkan rasa malu yang mendalam saat ini. Ia berhenti sejenak sebelum berbicara kepada Sing Yuhuan. Saudara Sing, mungkin sebaiknya kau serahkan saja kami. Dengan 48 keluarga bersatu, jika 4 lagi bergabung, itu berarti setengah dari keluarga di kota Kekaisaran akan melawanmu. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Sing Yuhuan berkedut tanpa sadar. Ia tak bisa menahan diri untuk menatap Ye Liangchen dengan tatapan tajam. Apakah matematika orang ini diajarkan oleh instruktur bela diri? Bagaimana ia bisa mendapatkan posisinya di kamar dagang Soaring Joy? Setidaknya kamu punya hati nurani. Tetua yang cemas itu, mendengar kata-kata Ye Liangchen, menunjukkan secercah kegembiraan di matanya saat ia menjawab. Sing Yuhuan tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya seperti itu. Mengapa kalian tidak pergi saja dari sini? Penatua ketiga. Pada saat ini, alis Sing Yuhuan berkerut saat dia memanggil dengan tajam. Kalau kita pergi, ya sudahlah. Bakat macam apa aku ini, Ye Liangchen? Di usia 3 tahun, aku belajar sastra, di usia 4 tahun, aku berlatih seni bela diri, di usia 5 tahun, aku telah membaca seluruh sejarah benua ini dengan saksama, di usia 6 tahun, aku menghunus pedang, di usia 7 tahun, aku menggubah puisi, di usia 8 tahun, aku menghancurkan batu-batu besar dengan dadaku, di usia 10 tahun, aku berdagang. Apa prestasi-prestasi ini bisa dibandingkan dengan orang tuamu itu? Wajah Ye Liangchen memerah karena marah. Seandainya Sing Yuhuan tidak menahannya, ia pasti sudah langsung menyerbu keluar. Namun, pada saat ini, Tetua Agung, yang duduk di posisi terhormat, mengerutkan kening dalam-dalam. Ia terus-menerus merasakan ada yang tidak beres, mengamati Ye Liangchen yang terjerat dengan Sing Yuhuan, ingin berbicara tetapi akhirnya tetap diam. Namun, saat itu, Linger kecil, yang sedang bermain di aula besar, tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Liangchen. Paman Ye, apa yang Paman lakukan saat berusia 9 tahun? Dari samping, Zhao Ritian tertawa dingin, wajahnya penuh ejekan saat ia berkata, ketika dia berusia 8 tahun dan menghancurkan batu-batu besar dengan dadanya, ketika dia berusia 9 tahun, semua tulang rusuknya patah dan menghabiskan 1 tahun terbaring di rumah. Hahaha, mendengar ini, Tetua Agung akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Sialan, Ye Liangchen memelototi Zhao Ritian yang telah merendahkannya, lalu meludah. Dengan gangguan yang dilakukan Ye Liangchen, suasana yang awalnya menindas di aula besar tanpa disadari menjadi jauh lebih rileks. Tetua ketiga, yang awalnya mengipasi api sambil berusaha membujuk Ye Liangchen dan yang lainnya agar pergi secara sukarela, menyaksikan sikap Tetua Agung dan mendengus dingin, duduk di tempat duduknya dengan rasa frustrasi yang terlihat jelas. Situasinya sudah mencapai titik kritis, tapi kami tetap melindungi orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Sing. Kakak ketiga, leluhur kita tidak pernah mencapai kebangsawanan turun-temurun melalui penyerahan diri dan kompromi. Seganas apapun badai yang menerjang, keluarga Sing selalu teguh dalam menghadapi kesulitan. Mereka yang ingin menuntut orang dari keluarga Sing harus terlebih dahulu menunjukkan kemampuan mereka. Sekalipun harus mengerahkan seluruh kekuatan keluarga kita,
kita akan memberikan pelajaran yang menghancurkan bagi siapapun yang berani memprovokasi keluarga Singh. Saat tawa mereda, suara tetua agung bergema. Mendengar kata-kata yang penuh gairah itu, tubuh semua orang bergetar hebat. Di mata para tetua itu, cahaya mengerikan berkobar. Memang, keluarga Singh sudah terlalu lama terpendam. Bahkan pasukan tingkat 2 pun berani berpartisipasi. Mungkin, sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan sejati keluarga Singh kepada mereka yang mendambakan posisi mereka. Malam itu, kota Kekaisaran Naga Surgawi diselimuti suasana ketegangan yang meningkat. Semua orang mengerti bahwa besok akan menjadi saksi peristiwa penting di kota Kekaisaran Naga Surgawi. Dinasti Kekaisaran Naga Surgawi, Istana Kerajaan. Di dalam sebuah ruangan yang memancarkan keagungan agung, dua sosok menempati ruang tersebut. Salah satunya adalah Long Zexiao, yang sebelumnya pernah bertemu Qin Yi Chen, sementara yang lain mengenakan jubah naga berwarna kuning keemasan, wajahnya secara halus memancarkan aura agung. Orang ini tidak lain adalah penguasa dinasti Kekaisaran Naga Langit, Long Zeqian. Saudaraku, haruskah kita campur tangan? Long Zexiao bertanya dengan alis berkerut, berbicara pada Long Zeqian. Apapun situasinya, keluarga Singh tetaplah keluarga bangsawan turun-temurun yang ditunjuk langsung oleh keluarga kerajaan. Di dalam dinasti kekaisaran, tanpa persetujuan kerajaan, kejatuhan keluarga bangsawan turun-temurun manapun akan menjadi penghinaan besar bagi martabat keluarga kerajaan. Berdasarkan lintasan situasi saat ini, keluarga Singh sudah menghadapi krisis pemusnahan. Di seberang Long Zexiao, Long Zeqian tidak langsung menjawab. Ia mengangkat teh hangat di hadapannya, menyesapnya perlahan sebelum menutup matanya yang agak lelah dan bersandar di singgasana naga. Menyaksikan gerakan ini, ekspresi Long Zexiao sedikit berubah. Jika anggota keluarga Feng tidak muncul, kita tidak perlu khawatir. Kemudian, suara Long Zeqian yang berwibawa bergema perlahan. Jika keluarga Feng muncul, terlepas dari pihak mana yang mereka dukung, bantulah pihak itu. Aku mengerti. Mendengar ini, Long Zexiao membungkukkan badannya sebelum mundur. Sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan, ia memiliki pengetahuan yang luas tentang rahasia-rahasia keluarga Feng yang belum terungkap. Kekuatan tersembunyi keluarga Feng melampaui kemampuan dinasti kekaisaran manapun untuk melawan. Kata-kata Long Zeqian tak diragukan lagi muncul dari pertimbangan matang mengenai keuntungan dan kerugiannya. Jika keluarga Feng menahan diri untuk tidak terlibat, itu akan membuktikan bahwa Qin Yi Chen benar-benar telah menyinggung mereka. Menyinggung keluarga Feng adalah sesuatu yang pasti tidak akan pernah dilakukan oleh keluarga kerajaan. Jika keluarga Feng muncul untuk memberikan perlindungan, keluarga kerajaan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memperkuat hubungan dengan keluarga Singh, memberikan penindasan maksimal terhadap oposisi manapun, apapun identitasnya. Hari berikutnya, saat sinar fajar pertama menerobos cakrawala, menyinari kota Kekaisaran Naga Surgawi, banyak sekali orang yang terbangun dari tidur mereka. Hari ini, mereka tampaknya mendeteksi seluruh kota Kekaisaran dipenuhi aroma mesiu. Di jalan komersial dekat kediaman keluarga Singh, tak satu pun toko yang buka. Bahkan di dalamnya, tak satu pun siluet manusia terlihat, seolah-olah mereka takut menjadi korban. Kediaman keluarga Singh sendiri dipenuhi dengan niat membunuh, penjaga bersenjata lengkap dan menjaga kewaspadaan ketat. Di depan pintu masuk utama keluarga Singh, Sing Yuhuan berdiri gagah dalam balutan jubah putih, menghadapi angin dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tekad yang terukir di wajahnya tak menunjukkan sedikit pun tanda mundur meskipun pertempuran semakin dekat. Di belakangnya, 4 sosok berdiri dengan aura yang berwibawa. Aura yang terpancar dari wujud mereka membuat banyak pengamat terkejut. Mereka semua adalah kaisar bela diri. Bab 652, Bayi sangat marah. Keluarga Singh, bersama dengan Sing Yuhuan, sebenarnya memiliki 5 kaisar bela diri. Lagi pula, ini baru sebatas permukaan. Tak seorang pun tahu apakah keluarga Singh masih menyimpan rahasia. Akan tetapi, siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat mengetahui bahwa tetua agung keluarga Singh tidak ada di antara mereka. Ini adalah dasar untuk menjadi pasukan tingkat atas dalam dinasti kekaisaran. Hal ini juga membuat banyak orang menyadari mengapa banyak pasukan tingkat pertama tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pasukan tingkat atas. Alasannya terletak tepat di sini. Sementara itu, di sisi lain kota Kekaisaran Naga Surgawi, keluarga Qian, 4 patriark pasukan tingkat atas duduk tegak di posisi mereka, sementara di bawah mereka, di kedua sisi,
duduk pimpinan pasukan tingkat pertama dan kedua dari dalam kota kekaisaran. Aula besar ini telah mengumpulkan hampir setengah kekuatan berpengaruh di kota kekaisaran. Alasan mereka bisa berkumpul bersama cukup sederhana, mereka semua ingin mendapat bagian dari rampasan. Apakah keluarga kerajaan sudah mengambil tindakan? Tanya Patriark keluarga Qian. Tidak ada, jawab seorang pejabat istana kekaisaran tingkat pertama yang berdiri dari sisi kiri. Hehe, seketika, keempat leluhur saling bertukar pandang dan tersenyum. Saat ini, satu-satunya hal yang membuat mereka terdiam adalah sikap keluarga kerajaan. Selama keluarga kerajaan tidak campur tangan, keempat keluarga yang bergabung untuk menjatuhkan keluarga Qing tidak akan terlalu sulit. Ayo kita bergerak. Patriark keluarga Ouyang berdiri, dan selanjutnya, semua orang di aula besar berdiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan konfrontasi dengan dinamika kekuatan yang sangat berbeda. 4 pasukan tingkat atas masing-masing hanya mengirimkan 1 kaisar bela diri, namun kekuatan ini sudah sebanding dengan keluarga Qing. Lebih jauh lagi, beberapa pasukan tingkat pertama juga telah mengirimkan kaisar bela diri mereka. Jadi, totalnya ada 10 kaisar bela diri. Hal ini menyebabkan banyak penonton tanpa sadar menarik napas tajam. Apakah mereka benar-benar bermaksud memusnahkan keluarga Qing? 10 kaisar bela diri benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada satu orang pun dari pihak keluarga Qing yang mundur. Menghadapi musuh yang begitu tangguh, Xing Yuhuan berdiri dengan bangga, ekspresinya tidak berubah. Ketabahan mental semacam itu mendapat pujian dari banyak pengamat. Di usianya yang masih sangat muda, sudah memiliki kultivasi martial Emperor Realm dan kekuatan psikologis seperti itu, selama dia terus tumbuh, keluarga Qing pasti akan berkembang pesat. Sayang sekali, dia terlalu impulsif. Awalnya, keluarga Qing bisa saja menyerahkan orang-orang kamar dagang Soaring Joy, yang tidak akan mengakibatkan kerugian apapun bagi keluarga Qing. Di mata banyak orang, kepentingan selalu diutamakan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami tindakan Xing Yuhuan. Xing Yuhuan, mengapa kamu membuat semua orang begitu tidak menyenangkan hanya karena beberapa orang luar? Patriark keluarga Ouyang berbicara dengan penampilan yang penuh persuasi yang sungguh-sungguh. Sebenarnya, karena posisinya sama dengan pihak lain, ia sangat memahami bahwa menciptakan sedikit gangguan boleh saja, tetapi memusnahkan keluarga Qing sepenuhnya tidak bisa diterima. Keluarga kerajaan sama sekali tidak akan pernah mengizinkannya. Menghancurkan keluarga Qing pada hakikat sama saja dengan memutuskan salah satu lengan keluarga kerajaan. Xing Yuhuan menatapnya dengan dingin, bahkan tidak mau menanggapi. Kata-kata tak ada gunanya. Angkat tanganmu. Patriark keluarga Qian mendengus dingin, dan atas isyaratnya, ke-10 kaisar bela diri itu melangkah maju. 10 kaisar bela diri, momentum mereka seperti pelangi, menekan ke arah keluarga Qing. Membunuh. Kilatan dingin melintas di mata Xing Yuhuan saat ia menyerang salah satu kaisar bela diri. Di belakangnya, saat melihat ini, keempat kaisar bela diri keluarga Qing tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat mereka mengikutinya. Sekalipun ada konflik internal keluarga, pada saat ini, mereka memilih untuk bersatu melawan musuh eksternal. Seketika, 15 kaisar bela diri terlibat dalam pertempuran sengit, angin astral menderu, dan pihak luar sama sekali tak bisa ikut campur. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur, menciptakan pemandangan kehancuran total. Banyak orang yang mengamati dari kejauhan mundur berkali-kali. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa meskipun menghadapi jumlah yang 2 kali lipat, pihak keluarga Qing bukannya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Di pihak keluarga Qing, selain Xing Yuhuan yang baru maju menjadi titik lemah, keempat keluarga lainnya masing-masing bertarung melawan 2 lawan. Meskipun mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hal ini memungkinkan semua orang menyaksikan kekuatan luar biasa keluarga Qing. Semuanya, tahan mereka. Aku akan menangkap mereka dari kamar dagang Soaring Joy. Kaisar bela diri keluarga Ouyang melepaskan diri dari huru-hara. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia menyerbu ke kediaman keluarga Qing, dan untuk sesaat, tak seorang pun dapat menghentikannya. Sialan, ekspresi Xing Yuhuan berubah drastis. Ia ingin mencegatnya, tetapi kaisar bela diri di hadapannya mencegahnya melepaskan diri. Lagi pula, dia baru saja menembus alam kaisar bela diri, dan tentu saja ada celah kekuatan. Dalam sekejap mata, kaisar bela diri keluarga Ouyang telah menyerbu ke kediaman keluarga Qing. Tetua agung keluarga Qing belum muncul. Jelas,
dia juga pasti tertahan, tidak dapat melepaskan diri. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku, Xing Yuhuan, pasti akan membuatmu membayar harganya. Suara dingin Xing Yuhuan bergema, menyebabkan wajah para ahli sedikit berubah. Balas dendam dari pasukan tingkat atas adalah sesuatu yang pastinya tidak dapat mereka tahan. Namun, ketika memikirkan manfaat besar dari pil majemuk, mereka pun mengertakkan gigi dan bertahan. Melihat mereka tidak mau mundur, Xing Yuhuan menjadi semakin cemas. Anggota kamar dagang Soaring Joy sedang berada di halaman kecil. Pada saat ini suasananya juga cukup berat. Mereka semua paham betul bahwa pasukan ini secara khusus menargetkan kelompok mereka. Karena berada di dalam kota kekaisaran ini, mereka tidak punya tempat untuk lari. Jika mereka meninggalkan payung keluarga Xing, siapa yang tahu berapa banyak jebakan dan jerat yang menunggu mereka di luar. Dor! Tiba-tiba, pintu halaman ditendang hingga berkeping-keping oleh seseorang, serpihan kayu beterbangan saat sesosok tubuh terdorong masuk. Itu adalah Kaisar Bela Diri keluarga Ouyang. Serahkan semua formula pil, atau kalau tidak. Ia hendak melontarkan ancaman, tetapi kemudian melihat seorang gadis kecil berdiri di hadapannya dengan ekspresi yang jelas-jelas tidak senang, menatapnya. Di samping gadis kecil ini ada satu binatang kecil berwarna hitam dan satu berwarna putih. Kenapa kamu menendang pintunya? Gadis kecil itu berdiri dengan tangan di pinggulnya, cemberut, dan memarahinya dengan suara lembut dan kekanak-kanakannya. Kaisar Bela Diri keluarga Ouyang tertegun sejenak, lalu senyum kejam muncul di wajahnya. Ia mengulurkan tangan ke arah gadis kecil itu, bocah bodoh. Tepat saat ia hendak menyerang, ia tiba-tiba merasakan dua aliran energi dahsyat menyerbu ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, kedua tangannya bergerak untuk menangkisnya. Langkah. Saat bersentuhan, ia langsung merasakan sakit yang tajam menusuk pikirannya. Dalam sekejap, ia merasa pusing, dan kekuatan dahsyat menghantamnya, menyebabkan tubuhnya terhuyung mundur 5 atau 6 langkah. Kedua telapak tangannya penuh bekas cakaran, darah mengalir deras. Dia benar-benar terluka. Sambil menggelengkan kepala dan memfokuskan pandangannya, dia akhirnya melihat dua binatang kecil berdiri di hadapan gadis kecil itu, memamerkan gigi-gigi mereka dan melotot mengancam ke arahnya. Gadis kecil ini secara alami adalah Little Linger. Dan kedua binatang kecil itu adalah Xiao Hei dan Xiao Bai. Awalnya, kekuatan Xiao Hei sudah berada di alam Raja Bela Diri Puncak. Kalau tidak, dia tidak mungkin menyebabkan keributan besar di Kekaisaran Agung Kemakmuran tanpa ada ahli yang mampu menekannya. Sekarang, dengan penambahan Xiao Bai, ini tidak sesederhana 1+1. Xiao Bai memiliki serangan energi spiritual yang luar biasa kuat, sementara Xiao Hei memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bawah pelatihan Linger kecil, keduanya telah mengembangkan koordinasi yang mulus. Selama beberapa hari terakhir ini, bahkan Si Fei telah menderita kesulitan yang cukup besar di tangan kedua binatang kecil ini, apalagi seseorang yang telah meremehkan mereka. Bab 653, Kekuatan Kilin. Xiao Hei, Xiao Bai, gigit dia. Sementara Kaisar Bela Diri dari keluarga Ouyang masih tertegun, Linger kecil mengacungkan jarinya dan menunjuk ke arahnya. Seketika, kedua binatang buas itu menerkam ke arahnya sekali lagi. Kalian para binatang berani bertindak begitu sombong di hadapanku. Dia sangat marah. Sesaat saja ceroboh, dan ia benar-benar dirugikan di tangan dua makhluk kecil yang biasa-biasa saja ini. Jika kabar ini tersebar, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Penghinaan ini hanya bisa dihapus dengan darah. Gemuruh. Tubuhnya bergetar, dan aura seorang Kaisar Bela Diri menyebar. Seketika, angin kencang mulai mengamuk di dalam halaman. Segala macam perabotan tersapu dan hancur. Ye Liangchen, Zhao Ritian, dan yang lainnya yang telah mengamati dari pinggir lapangan langsung terhempas, jatuh dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini menunjukkan betapa hebatnya seorang Kaisar Bela Diri. Linger. Awalnya, Lu Linghan ingin bergegas keluar, tetapi sebuah pemandangan yang tidak pernah bisa diantisipasinya terbentang di depan matanya. Di bawah aura Kaisar Bela Diri yang luar biasa, ekspresi Linger kecil tetap sama sekali tidak berubah. Bahkan energi kacau yang berputar di sekelilingnya tidak membahayakannya sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, bagaikan peri kecil yang turun dari surga, tak tersentuh debu duniawi, tetap bersinar dan menawan. Benar-benar monster kecil. Ye Liangchen dan Zhao Ritian bergumam bersamaan. Mereka berada sangat jauh,
namun terhempas langsung oleh gelombang kejut, dan masih belum mampu bangkit kembali. Tapi Linger kecil, berdiri tepat di tengah-tengah semua itu, ia sama sekali tidak terpengaruh. Kalau itu tidak mengerikan, lalu apa lagi? Namun, ketika mereka mengucapkan kata "monster kecil" dengan lantang, mereka segera merasakan tatapan dingin tertuju pada mereka. Seluruh tubuh mereka menggigil, dan mereka tak berani bicara lagi. Namun dalam hati mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, seluruh keluarga itu penuh dengan monster. Ini tentu saja termasuk Lu Linghan. Awalnya, mereka mengira Lu Linghan hanyalah seorang wanita cantik. Namun, beberapa hari terakhir ini, mungkin karena kekhawatirannya terhadap Qin Yi Chen, ia terkadang kehilangan kendali, membuat mereka merasakan apa artinya merasakan dingin yang menusuk, apa artinya membeku ribuan kilometer, dan apa artinya menghadapi kecantikan yang sedingin es. Untungnya, ketika ia pertama kali kehilangan kendali, si Fei sudah ada di sana untuk menyelamatkan semua orang. Kalau tidak, semua orang dari kamar dagang Soaring Joy kemungkinan besar akan musnah. Sungguh, tidak ada satupun yang normal. Sementara itu, Xiao Hei dan Xiao Bai terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Bela Diri dari keluarga Ouyang. Kaisar Bela Diri tetaplah Kaisar Bela Diri. Setelah siap, kedua binatang itu kesulitan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, di bawah aura Kaisar Bela Diri yang menindas, kedua binatang itu merasa gerakan mereka agak terbatas. Dor! Sekali lagi, Xiao Hei terpental, menabrak dinding halaman dan meruntuhkannya. Meskipun tidak ada luka yang terlihat, ia tetap berantakan dan tertutup debu. Mengaum. Seketika, raungan amarah yang dipenuhi niat membunuh meletus dari mulut Xiao Hei. Ia melirik Linger kecil dengan saksama, dan setelah menyadari bahwa Linger telah memberikan persetujuan diam-diam, aura keganasan yang luar biasa mulai terpancar dari tubuhnya. Bahkan tekanan alam Kaisar Bela Diri yang menekannya pun sirna. Retak. Letusan. Setelah itu, serangkaian suara retakan tulang bergema dari dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya melesat ke atas, mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa saat kemudian, sesosok makhluk raksasa muncul di dalam kediaman keluarga Sing. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak kaget, menunjuk ke arah kediaman keluarga Sing. Dalam sekejap, hampir semua pandangan tertuju ke arah itu. Binatang raksasa macam apa itu? Ukurannya hampir setengah dari seluruh kediaman keluarga Sing. Benar-benar raksasa. Di hadapannya, semua orang tampak sekecil semut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Hei memperlihatkan wujud aslinya sejak dijinakkan oleh Little Linger. Tubuhnya yang besar dan aura keganasannya yang luar biasa memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa-apaan ini? Sangat tinggi. Ye Liangchen dan Zhao Ritian berusaha mengangkat kepala, menyuarakan keheranan mereka. Yang sama bingungnya adalah Gong Suziyi dan Lu Xiaoguan. Mereka jelas tidak menyangka kedua binatang kecil yang menggemaskan itu begitu menakutkan. Mulut Lu Xiaoguan berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Namun, mata Gong Suziyi berbinar-binar karena kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan mainan baru yang menarik. Sebenarnya, beberapa hari terakhir ini, ia semakin dekat dengan Linger kecil dan sering berinteraksi dengan kedua binatang kecil itu. Ia hanya mengira mereka hanyalah dua hewan peliharaan kecil. Gigit dia. Setelah suara gembira Little Linger terdengar, binatang raksasa itu pun bergerak. Boom! Xiao Hei mengangkat kakinya dan langsung menghentakkan kaki ke arah Kaisar Bela Diri dari keluarga Ouyang. Suara mendesing. Ekspresi Kaisar Bela Diri berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, ia mundur keluar dari batas kediaman keluarga Sing. Apa yang terjadi? Keempat leluhur tercengang. Melihat monster raksasa yang muncul dan Kaisar Bela Diri yang telah mundur, mereka bertukar pandang dengan bingung sebelum akhirnya beralih ke Sing Yuhuan, leluhur keluarga Sing yang baru saja diangkat. Kapan keluarga Sing menjinakkan binatang buas yang begitu mengerikan? Bagaimana mungkin kita tidak menerima sedikit pun informasi tentang ini? Bagaimana mungkin binatang raksasa ini muncul entah dari mana? Mereka bingung, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sing Yuhuan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengaum. Tepat saat orang banyak itu tertegun sejenak, binatang raksasa itu melompat dan mendarat di jalan di depan kediaman keluarga Sing. Gemuruh. Saat ia mendarat, seluruh tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Dengan kakinya sebagai pusat gempa, retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Xiao Hei yang sekarang bukan lagi Xiao Hei yang dulu.
Xiao Bai berdiri di atas kepalanya, aura mereka menyatu seolah-olah menjadi satu kesatuan. Saat mereka berjongkok di sana, bayangan kilin hitam sudah samar-samar terlihat pada gabungan wujud mereka. Ini kilin. Yang pertama menyadarinya adalah patriark keluarga Qian. Mungkin bahkan dia tidak menyadari bahwa ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ada getaran samar di dalamnya. Kilin, binatang iblis dari zaman kuno. Legenda menceritakan tentang kilin yang mendatangkan malapetaka di wilayah manusia. Beberapa ahli manusia telah mencoba menaklukkan mereka tetapi gagal. Pada akhirnya, dibutuhkan seorang sage dengan kemampuan mencapai surga untuk akhirnya membasmi salah satunya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kilin. Meskipun Xiao Hei dan Xiao Bai bukan kilin sejati, mereka memiliki garis keturunan kilin dan tentu saja tidak bisa diremehkan. Saat ini, dengan keduanya bersatu, mereka sudah memiliki sedikit kekuatan kilin. Kehadiran mereka sama sekali tidak kalah dengan para kaisar bela diri yang berkumpul. Seketika, suara tarikan napas tajam bergema di dekat dan jauh. Sepasang mata menatap Xiao Hei dengan kaget dan ngeri. Seekor kilin. Apa-apaan? Keluarga Xing benar-benar punya kilin. Pada saat itu, banyak pasukan di pihak keluarga Ouyang sangat menyesali keterlibatan mereka. Ini bukan untuk merebut formula pil. Ini lebih seperti mencari kematian. Mengaum. Setelah jeda sesaat, Xiao Hei melompat lagi. Wujud besarnya menyerang langsung ke arah kaisar bela diri keluarga Ouyang. Seketika, suasana berubah menjadi kekacauan total. Bab 654, Pertahanan yang menakjubkan. Mengaum. Menyusul raungan binatang buas, para ahli kuat dari berbagai keluarga berhamburan seperti burung yang terkejut, dengan cepat mundur dalam jarak yang cukup jauh. Setelah menyaksikan kehadiran menakutkan dari binatang iblis ini, mata banyak kaisar bela diri dipenuhi kewaspadaan yang mendalam, sementara banyak keluarga merasakan penyesalan yang mendalam muncul di dalam hati mereka. Namun, sudah terlambat untuk sentimen semacam itu. Untungnya, pasukan ini bukan pasukan biasa. Setelah panik sesaat, mereka segera mengorganisir diri untuk melakukan serangan terkoordinasi. Lagi pula, tak ada jalan kembali. Mereka yakin ini adalah kartu truf terakhir keluarga Xing. Selama mereka bisa melenyapkan raksasa sebesar gunung di hadapan mereka, kekayaan tak terhitung jumlahnya akan menghampiri mereka. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa makhluk mengerikan ini belum sepenuhnya menampakkan wujud aslinya. Tubuhnya saat ini bahkan tidak seukuran satu kaki pun sejak kemunculannya di gelombang 10.000 binatang di Provinsi Tengah. Bunuh dia! Mengikuti teriakan menggelegar dari seorang kaisar bela diri, serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya turun bagai hujan cahaya yang cemerlang, membawa momentum yang bahkan akan dianggap menakutkan oleh kaisar bela diri, menyerang dengan kejam ke arah binatang raksasa ini. Hati-hati! Menyaksikan serangan semacam itu, raut wajah beberapa tetua keluarga Xing berubah drastis. Meskipun sebelumnya mereka bersikeras menolak memberikan perlindungan kepada anggota kamar dagang Soaring Joy, kini mereka semua bagaikan belalang di ujung tanduk. Mereka hanya bisa mengandalkan monster raksasa yang tiba-tiba muncul ini untuk mendapatkan sedikit waktu istirahat. Alasan mengapa tetua agung belum muncul tentu karena dia ditahan oleh para ahli dari keluarga Qian dan keluarga Ouyang. Melihat rentetan serangan dahsyat yang diarahkan ke monster raksasa itu, beberapa tetua akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Jika monster raksasa ini pun terbunuh, keluarga Xing benar-benar tak akan mampu bertahan lagi. Ledakan. Serangan spektakuler yang menyelimuti langit hanya membutuhkan beberapa tarikan napas sebelum menghantam monster raksasa itu dengan dahsyat. Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan langsung meruntuhkan bangunan-bangunan di dekatnya, sementara beberapa raja bela diri yang terlalu dekat terlempar dengan darah muncrat dari mulut mereka. Untuk sesaat, debu memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Mari kita lihat apakah kamu masih belum mati. Seekor binatang buas pada dasarnya hanyalah seekor binatang buas. Apa pentingnya memiliki tubuh besar? Dengan serangan dari setidaknya 100 raja bela diri, bagaimana mungkin seekor binatang buas biasa bisa menahannya? Para raja bela diri yang banyak jumlahnya, yang baru saja menyerang dengan kekuatan penuh, menatap ke arah kabut berdebu dengan tatapan mata yang kejam, bibir mereka melengkung membentuk seringai buas. Saat itu, wajah para anggota keluarga Xing memucat. Seperti kata pepatah, 2 tinju takkan mampu mengalahkan 4 tangan. Tak satu pun dari mereka yakin mampu menahan serangan seperti itu. Namun,
Beberapa kaisar bela diri bermata tajam mengintip melalui debu yang berputar-putar dan samar-samar melihat siluet binatang raksasa itu tampaknya tetap berdiri. Mengaum. Raungan dahsyat yang mengerikan tiba-tiba menggelegar di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Raungan ini menyambar bagai sambaran petir, menghantam tanpa ampun ke dalam hati banyak orang. Seketika, angin kencang bertiup, perlahan-lahan menghalau awan debu. Bayangan binatang buas yang menyerupai gunung yang menakjubkan itu kembali muncul di hadapan semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah serangan sebelumnya, yang bahkan akan memaksa kaisar bela diri untuk sementara menghindarinya, ternyata tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Bahkan bulunya yang seperti baju zirah pun tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Apa? Monster macam apa ini? Menatap binatang raksasa ini, banyak orang tak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan gugup, pikiran yang sama muncul tanpa sadar di benak mereka. Serangan yang mampu melukai parah atau bahkan membunuh Martial Emperor tidak menimbulkan kerusakan apapun. Dari mana monster ini muncul? Saat ini, mata binatang raksasa itu tampak dipenuhi rasa jengkel. Meskipun serangan sebelumnya tidak melukainya, serangan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Rasa sakit adalah suatu sensasi, selain saat lingar kecil mencubit telinganya, ia tidak merasakannya lagi dalam waktu yang lama sekali. Kilin hitam pada hakikat adalah binatang yang memiliki niat membunuh. Saat amarah Xiao Hei mulai memuncak, aura niat membunuh yang sangat mengerikan dan menyesatkan tiba-tiba memancar keluar. Meskipun sengaja menahan diri, aura ini masih menyelimuti hampir separuh kota kekaisaran. Di atas kepala Xiao Hei, Xiao Bai berdiri dengan tenang. Tatapannya menyapu kerumunan di bawah, sorot matanya penuh ejekan dan penghinaan. Meski dari segi kekuatan mentah, dia belum benar-benar memasuki alam kaisar bela diri, saat dia menggabungkan kekuatan dengan Xiao Hei, bahkan kaisar bela diri pun hanya bisa menyerah. Di dalam kediaman keluarga Xing, semua orang saling berpandangan dengan ekspresi terkejut, wajah mereka kosong karena terkejut. Kedua makhluk yang biasanya tampak tidak berbahaya sebagai hewan peliharaan rumah tangga, ternyata terlalu menakutkan. Beberapa tetua yang terus-menerus mengusulkan untuk menyerahkan mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan gugup, keringat dingin membasahi dahi mereka. Untungnya, mereka tidak melakukan tindakan tercela dengan mengusir makhluk-makhluk ini secara paksa. Jika tidak, mereka tidak hanya akan merusak reputasi keluarga Xing, tetapi pada akhirnya, tidak pasti siapa yang akan mengusir siapa. Mengaum. Dengan raungan marah dari Xiao Hei yang membesar, tubuhnya yang seperti gunung melompat ke udara. Dor. Setelah pendaratannya, bumi bergetar hebat, debu beterbangan di mana-mana, dan tangisan kesedihan terus-menerus memenuhi udara. Setelah hanya beberapa langkah berjalan, koalisi para ahli yang sebelumnya terorganisir sekali lagi menjadi kacau balau. Jika terus seperti ini, hasilnya tidak memerlukan perenungan. Ketika mereka menyerangnya, makhluk itu tetap tidak terluka, tetapi ketika dia turun sekali, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan ini? Bagaimana jika keluarga Xing melepaskan benda ini ke wilayah keluarga mereka sendiri? Mereka pasti tak akan punya air mata lagi untuk menangis. Pada titik ini, pasukan yang bodoh itu masih percaya bahwa ini adalah kartu truf terakhir keluarga Xing, sama sekali tidak menyadari bahwa anggota keluarga Xing sendiri juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Kemampuan bertahan binatang raksasa ini sungguh tak terkalahkan. Tentu saja, tak seorang pun tahu kalau Xiao Hei ini sebenarnya terwujud dari esensi darah kilin hitam, yang menjelaskan kekuatan bertahannya yang luar biasa. Beraninya kau melanjutkan amukanmu. Tepat saat koalisi berbagai keluarga hancur total, teriakan marah tiba-tiba menggelegar di udara. Bersamaan dengan itu, teriakan pedang yang menggetarkan langit membumbung tinggi. Semua orang merasakan ki pedang yang sangat mengerikan menyapu langit, berubah menjadi sinar pedang setajam silet sepanjang lebih dari 10 meter, membombardir monster raksasa yang terus-menerus menginjak-injaknya. Ledakan. Saat sinar pedang itu turun, binatang raksasa yang tadinya tidak terluka sama sekali di bawah serangan ratusan ahli raja bela diri kini terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Di sampingnya, sebuah celah selebar puluhan meter muncul di tanah yang keras, tepiannya berkilauan seperti cermin. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja.
Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 655, si hebat dari keluarga tersembunyi. Dentang. Di atas langit, pedang ki tajam yang menusuk langit itu berangsur-angsur menghilang, tetapi jurang mengerikan yang terukir di tanah dan binatang raksasa yang mundur masih menunjukkan betapa menakutkannya serangan pedang secepat kilat itu. Kaisar bela diri. Bukan sembarang kaisar bela diri, orang ini setidaknya adalah kaisar bela diri tingkat menengah. Menatap sosok asing yang perlahan muncul di udara, wajah para anggota keluarga Singh, yang sesaat menunjukkan jejak kegembiraan, kembali menggelap. Di bawah serangan pedang ki sebelumnya, banyak orang terkejut hingga terdiam lama, tatapan mereka ke arah sosok di udara dipenuhi teror. Sing Yuhuan bertukar pandang dengan beberapa tetua, lalu tersenyum pahit. Meskipun mereka semua adalah kaisar bela diri, hanya dari tebasan pedangnya saja, tidak sulit untuk melihat bahwa pria ini sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka tahan. Senior, melihat sosok ini, seorang kaisar bela diri dari keluarga Qian membungkuk hormat kepadanya, berkata, formula pil untuk pil transformasi kaisar ekstrim ada di dalam keluarga Singh. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu dengan benar. Sosok yang tiba-tiba muncul di udara adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Terhadap kaisar bela diri keluarga Qian, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, langsung menegurnya dengan nada tidak senang yang jelas. Di bawah tegurannya, keringat dingin mulai membasahi dahi kaisar bela diri keluarga Qian. Orang lain mungkin tidak tahu identitas pria ini, tetapi ia sangat jelas. Ini adalah orang penting yang secara khusus diminta Qian Zhengchen dari keluarga tersembunyi. Bahkan dalam keluarga tersembunyi itu, pria ini memiliki status yang sangat tinggi. Lupakan saja, pergi dan ambil formula pil transformasi kaisar ekstrim. Anggap saja ini kesempatanmu untuk menebus dirimu melalui jasa. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, kata-katanya sama sekali tidak menghiraukan Sing Yuhuan dan yang lainnya yang berdiri menghalangi pintu masuk kediaman keluarga Sing. Ya, mendengar kata-kata ini, kaisar bela diri keluarga Qian merasa seolah-olah telah menerima pengampunan yang besar. Ia buru-buru berbalik, ekspresinya menjadi sangat kejam. Dengan lambaian tangannya, ia memimpin kaisar bela diri lainnya, bersiap untuk menyerbu ke kediaman keluarga Singh. Mengaum, melihat gerakan mereka, Xiao Bai tiba-tiba menamparkan Xiao Hei yang besar di bawahnya. Xiao Hei mengeluarkan raungan yang menggelegar dan hendak menginjak-injak para kaisar bela diri itu. Binatang buas, bukan giliranmu untuk pamer. Saat Xiao Hei bergerak, sosok di udara itu melangkah menembus kehampaan, wujudnya muncul di hadapan Xiao Hei seperti hantu. Klang! Dengan suara pedang, sinar pedang tajam menyambar. Tubuh besar Xiao Hei langsung terdorong mundur beberapa langkah, dan raungan kesakitan keluar dari mulutnya. Raung! Setelah dipaksa mundur oleh satu serangan pedang, pupil mata Xiao Hei agak memerah, dan aura pembunuh yang ganas membentuk gelombang yang terlihat dan bergulung keluar. Binatang iblis macam apa ini? Kulit dan dagingnya tebal sekali. Melihat bahwa satu tebasan pedangnya hanya berhasil memaksa mundur binatang raksasa itu, keterkejutan terpancar di mata pria itu. Tebasan pedang itu seharusnya cukup untuk menembus pertahanan seorang kaisar bela diri tingkat menengah. Namun, binatang raksasa itu hanya terdorong mundur. Bahkan tidak ada sedikit pun bekas di kulitnya yang seperti baju besi. Orang jahat, jangan pukul Xiao Hei. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan terdengar. Semua orang merasa pandangan mereka kabur, dan entah bagaimana, seorang gadis kecil yang tampaknya berusia tak lebih dari 3 atau 4 tahun berdiri di depan monster raksasa itu. Dia menggembungkan kedua pipinya yang kecil, menatap lelaki parubaya di depannya dengan rasa tidak senang yang kentara, mengangkat tangan kecilnya sedikit dalam gerakan yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kekuatan mengancam, membuat orang-orang agak tercengang. Ini benar-benar kasus anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Melihat pemandangan ini, pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Linger, pada saat ini, beberapa teriakan peringatan terdengar. Dipimpin oleh Lu Linghan, sosok Ye Liangchen, Zhao Ritian, dan saudari Su muncul dari dalam kediaman keluarga Singh. Kemudian, di bawah tatapan mata penuh keheranan yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan tegas berdiri di depan Little Linger. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Konyol sekali.
Melihat sekelompok orang yang bahkan belum mencapai alam raja bela diri berani berdiri berhadapan dengan kaisar bela diri tingkat menengah untuk melindungi seorang gadis kecil, situasi yang absurd seperti itu langsung menyebabkan ejekan terpancar melalui mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di mata beberapa pengamat yang jauh, ada sedikit penyesalan. Di antara kelompok itu, hanya wanita yang memancarkan aura dingin yang memiliki kekuatan lumayan, tetapi ini jauh dari cukup untuk melawan seorang kaisar bela diri. Linger, kamu baik-baik saja. Ye Liangchen menarik Linger kecil di belakangnya, bertanya dengan khawatir. Dia memandang pamannya yang berlumuran lemak dan awalnya ingin melawan, tetapi melihat kekhawatiran di wajahnya, dia pun mengangguk patuh dan tidak melawan lagi. Hei, dasar tak tahu malu. Menyerang gadis kecil. Apa kau tidak malu? Setelah hidup selama ini, apa kau menjalani hidup seperti anjing? Di samping Ye Liangchen, Zhao Ritian tak kuasa menahan diri dan langsung memaki pria itu. Mendengar kata-katanya, seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap. Di mata banyak orang, yang terlemah di antara mereka tidak diragukan lagi adalah orang ini yang tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi energi Yuan. Yang tidak mereka duga ialah bahwa dialah orang pertama yang berbicara, dan kata-katanya hanya berisi kutukan, tanpa sedikit pun rasa hormat. Dia mencari kematian. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Benar saja, raut wajah kaisar bela diri di hadapan mereka menjadi gelap. Pertama, dia tidak benar-benar melakukan apapun pada gadis kecil itu. Kedua, meskipun gadis kecil itu menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa merasakan bahwa dia adalah seorang alkemis kelas manusia. Beraninya seorang alkemis kelas manusia menegurnya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tuan, tepat ketika pria parubaya itu hendak melambaikan tangannya dan menghabisi kelompok pengganggu ini, kaisar bela diri keluarga Qian bergegas menghampiri. Tuan, mereka adalah petinggi kamar dagang Soaring Joy. Formula pil transformasi kaisar ekstrim ada di tangan mereka. Oh, mendengar ini, bibir pria parubaya itu melengkung membentuk senyuman. Jadi kelompok ini ingin menyerahkan diri mereka pada kematian, memastikan aku tidak bisa mendapatkan formula pil. 3 tarikan napas. Serahkan formula pil. Pria parubaya itu melirik monster raksasa di belakang mereka yang telah menahan aura ganasnya, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Aku hanya menginginkan formula pil dan monster itu. Menolak, dan kau akan mati. Baru saja selesai berbicara, pria parubaya itu tidak memberi Lulinghan dan yang lainnya sedikit pun waktu untuk berpikir, dan langsung memulai hitung mundurnya. 1. Dalam hitungan detik, dia sudah menghitung ketiga angka itu. Melihat senyum sinis di sudut mulutnya, hati Lulinghan dan yang lainnya mencelos. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria ini tidak pernah berniat melepaskan mereka. Memang, sebagai seorang kaisar bela diri yang sombong yang telah ditegur di depan banyak orang, tidak ada seorang pun yang dapat menoleransi perlakuan seperti itu. Kemudian, aura tajam keluar dari tubuhnya dan pedang dingin diarahkan langsung ke Zhao Ritian. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan jernih terdengar jelas di udara. Bab 656, Sikap Keluarga Feng. Saat suara itu jatuh, sesosok tubuh dengan cepat muncul dari jalan. Kultivasi orang ini hanya pada tingkat raja bela diri, tetapi setelah kemunculannya, suasana berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam. Bahkan lelaki parubaya dari keluarga tersembunyi itu sedikit mengernyitkan dahinya. Bukan karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi karena identitasnya. Dia tak lain adalah Feng Jianzong, manajer aula kelimpahan dunia keluarga Feng di dinasti kekaisaran ini. Kemunculannya segera menimbulkan firasat buruk dalam hati patriark keluarga Ouyang. Manajer Feng. Dengan pemikiran ini, patriark keluarga Ouyang mendekat dengan senyum yang hampir menjilat. Akan tetapi, Feng Jianzong hanya memberinya pandangan acuh tak acuh, mengabaikannya sepenuhnya. Seketika, ekspresi keluarga Ouyang menjadi sangat berwarna. Semua orang tahu bahwa keluarga Ouyang dan keluarga Feng memiliki hubungan dekat. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah ini berarti bahwa kamar dagang Soaring Joy adalah sekutu keluarga Feng kita? Siapapun yang menentang kamar dagang Soaring Joy sama saja dengan menjadi musuh keluarga Feng kita. Feng Jianzong berdiri di antara kedua kelompok dan menyatakan dengan lantang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Qin Yichen menyinggung keluarga Feng? Bagaimana bisa sekarang? Seketika berbagai suara riuh terdengar dari tempat kejadian perkara. Ekspresi keluarga Ouyang, keluarga Qian,
dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Mereka yang berasal dari keluarga tingkat pertama tidak lagi panik, mereka ketakutan. Mereka berani bergerak melawan kamar dagang Soaring Joy sepenuhnya karena sikap keluarga Feng. Tapi sekarang, keluarga Feng telah menegaskan pendirian mereka. Siapa lagi yang berani menyentuh orang-orang kamar dagang Soaring Joy? Berpikir tentang apa yang telah mereka lakukan sekarang. Mengepung keluarga Xing. Keempat keluarga, Ouyang, Qian, dan yang lainnya, mungkin masih relatif tidak terluka karena status mereka, tetapi mereka yang berasal dari pasukan tingkat pertama dan di bawahnya semuanya tampak pucat pasi. Tanpa diragukan lagi, mereka akan membayar harga yang pantas untuk perbuatan heroik hari ini. Patriark keluarga Ouyang melangkah maju, ingin mengklarifikasi alasannya, tetapi Feng Jianzong tidak menghiraukannya dan malah berjalan menuju kelompok kamar dagang Soaring Joy. Saya minta maaf atas ketakutan yang kalian semua alami. Setelah sampai di hadapan para anggota kamar dagang Soaring Joy, manajer Feng menunjukkan ekspresi penyesalan. Mendengar kata-kata ini, Su Ruyan, Ye Liangchen, dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Manajer Feng, bolehkah saya bertanya apakah saudara Qin saat ini bersama keluarga Feng? Apa yang terjadi padanya? Ye Liangchen melangkah maju untuk bertanya. Grandmaster Qin memang bersama keluarga Feng kita. Feng Jianzong memberinya jawaban yang tegas. Sebelumnya, mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara keluarga kami dan Grandmaster Qin, tetapi sekarang telah terselesaikan. Kenyataannya, saat berada di kota Kekaisaran Naga Surgawi, dia tidak begitu paham mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di dalam keluarga Feng. Khususnya mengenai situasi Feng Qiansui, faktanya, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya Qin Yichen, Ouyang Haotian, Feng Wentian, dan beberapa tetua keluarga Feng yang mengetahuinya. Lagi pula, masalah seperti itu tidak akan membawa kejayaan bagi keluarga Feng jika tersebar. Sekarang Feng Qiansui sudah pulih, mungkin karena telah menerima jiwa bela diri Phoenix Api, dia saat ini sedang dalam tahap kultivasi terpencil, jadi rincian tentang apa yang telah terjadi masih belum diketahui. Meskipun begitu, Feng Wentian dengan cepat mengirim pesan ke kota Kekaisaran Naga Surgawi, menegaskan bahwa kamar dagang Soaring Joy harus dilindungi. Terlepas dari bagaimana kejadiannya, Qin Yichen sekarang sangat disukai keluarga Feng. Utang budi ini sangat besar. Sebelumnya, Feng Qiansui hanya memiliki jiwa bela diri darah Phoenix, tetapi sekarang dia memiliki jiwa bela diri Phoenix sejati. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Dan ini semua berkat restu Qin Yichen. Saat Phoenix Api terwujud, keluarga Feng akan makmur. Setiap anggota keluarga Feng mengetahui ramalan ini. Keluarga Feng selalu mempertahankan keluarga semi tersembunyi, menunggu hari ini. Kini, hari itu telah tiba. Saat Feng Jianzong berbincang dengan para anggota kamar dagang Soaring Joy, ekspresi orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak menyenangkan. Di pihak keluarga Xing, tidak diragukan lagi, semua orang sangat gembira. Bahkan keempat tetua keluarga Xing, yang sebelumnya selalu menimbulkan masalah, tak kuasa menahan diri untuk mengagumi visi jauh ke depan Xing Yuhuan. Kalau saja Xing Yuhuan tidak terus mendesak, mereka khawatir situasi saat ini akan sangat berbeda. Bakat Qin Yichen terbukti bagi semua orang. Jika orang seperti itu membalas dendam, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi mereka. Terlebih lagi, sekarang mereka memiliki keluarga Feng yang memberikan perlindungan dan dukungan. Di pihak keluarga Ouyang dan keluarga Qian, situasinya sangat berbeda. Kalian sebaiknya jaga diri baik-baik. Pria parubaya dari keluarga tersembunyi itu mendengus dingin pada keluarga Qian, lalu berbalik dan pergi. Dengan kepergiannya, moral pun runtuh. Anggota dari berbagai pasukan tingkat pertama mulai menyelinap pergi satu demi satu, takut kalau keluarga Xing dan kamar dagang Soaring Joy akan mengingat mereka. Namun, 10 kaisar bela diri yang terdepan tidak mungkin dapat melarikan diri. Mereka yang beberapa saat lalu tampak begitu mengesankan, kini semuanya memasang ekspresi tidak menyenangkan. Semuanya, untuk hadiah hari ini, Yuhuan pasti akan mengunjungi kalian di masa depan. Xing Yuhuan berkata dengan dingin kepada mereka. Seketika, semua kaisar bela diri itu menampakkan senyum pahit. Meskipun mereka semua saat ini jauh lebih kuat daripada Xing Yuhuan baru saja mencapai terobosan, dan terlebih lagi, Xing Yuhuan masih muda. Di masa depan, Xing Yuhuan pasti memiliki potensi besar untuk maju. Namun bagi mereka,
kemungkinan seperti itu tidak ada lagi. Setelah berbicara, Xing Yuhuan bersama dengan kelompok kamar dagang Soaring Joy mengundang Feng Jianzong untuk menemani mereka kembali ke kediaman keluarga Xing. Melihat gerbang kediaman keluarga Xing yang tertutup, keenam kaisar bela diri dari pasukan tingkat pertama pergi sambil mendesah. Pikiran mereka dibebani kekhawatiran. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu serakah. Mereka yang berasal dari 4 pasukan tingkat atas kini menemukan diri mereka dalam posisi yang sama sulitnya. Meskipun keluarga Xing tidak dapat menggoyahkan fondasi mereka, setelah insiden ini, mereka perlu menjaga profil rendah untuk beberapa waktu. Patriark keluarga Ouyang tampak gelisah, tatapannya berkedip-kedip tak menentu. Setelah bertukar basa-basi dengan basa-basi, dia buru-buru pergi. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan kejadian ini. Beberapa angkatan yang tidak berpartisipasi langsung merasa sangat beruntung. Transformasi yang hampir dramatis ini membuat mereka sangat tersentuh. Tanpa diragukan lagi, orang yang telah mengubah segalanya tetaplah orang itu, Qin Yichen. Seketika, orang-orang ini menambahkan Qin Yichen dan kamar dagang Soaring Joy miliknya ke dalam daftar orang-orang yang tidak boleh tersinggung. Peristiwa ini juga menanamkan kenangan Soaring Joy Chamber of Commerce dalam benak banyak orang. Karena mereka telah mengetahui bahwa kilin hitam sebenarnya berasal dari kamar dagang Soaring Joy. Kekuatan Black Kilin disaksikan oleh semua orang. Telah melanda semua kaisar bela diri. Pertahanan yang luar biasa tinggi itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Kalau bukan karena kemunculan ahli misterius dari keluarga tersembunyi di balik keluarga Qian, keluarga Ouyang, keluarga Qian, dan yang lainnya kemungkinan besar tidak akan mampu menghadapi kilin hitam itu. Kilin hitam sudah begitu tangguh. Mereka hampir tidak bisa membayangkan sosok seperti apa yang bisa menjinakkan kilin hitam seperti itu. Hal inilah yang membuat semua pihak merasa sangat khawatir. Mereka dapat dengan mudah menyimpulkan dari sini bahwa di balik kamar dagang Soaring Joy, mungkin ada suatu entitas kolosal yang tidak mereka ketahui sama sekali. Sejak saat itu, tak seorang pun berani meremehkan kamar dagang Soaring Joy. Bab 657, Kebenaran yang Kejam. Keluarga Feng. Sehari penuh telah berlalu sejak manifestasi Phoenix Api muncul. Fajar menyingsing di cakrawala. Tepat pada saat matahari pagi muncul di langit, Qin Yichen yang tengah duduk bersila di tempat tidurnya, menghembuskan napas udara keruh dan membuka matanya. Setelah berkultivasi semalaman, pemulihannya hampir selesai. Pemulihan yang cepat ini sebagian berkat teknik Dewa Roh dan teknik tubuh rohnya, namun katalis utamanya tetaplah sejumlah besar pil yang dipaksakan Feng Lingzun ke tenggorokannya. Meskipun pil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hasil ciptaannya sendiri, efek pengobatannya terbukti cukup baik. Setelah terbangun, Qin Yichen segera berjalan menuju kediaman Feng Wentian. Kali ini, tak seorang pun menghalangi jalannya. Lagi pula, tontonan kemarin, saat beberapa tetua keluarga Feng menggendongnya keluar seperti sedang mengangkat tahta, telah menciptakan keributan besar. Di pintu masuk tempat tinggal Feng Qiansui, Qin Yichen bertemu Feng Wentian. Jelas, sejak kejadian kemarin, Feng Wentian telah mempertahankan kewaspadaannya di sini tanpa pergi. Feng tua, kamu sudah sampai. Menghadapi Qin Yichen sekali lagi, nada bicara Feng Wentian melunak jauh. Apakah Qiansui belum bangun? Tanya Qin Yichen. Sebenarnya, hal ini tidak terlalu mengejutkannya. Mencapai keharmonisan penuh dengan True Phoenix kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya, Feng Wentian mengangguk. Selama jeda ini, ia terus memantau kondisi Feng Qiansui. Ia mengamati auranya tetap kuat, meskipun energi di sekitar dantiannya tampak agak keruh dan belum terselesaikan, ia kurang lebih memahami implikasinya. Senior Feng, di mana Ouyang Haotian? Baru pada saat itulah Qin Yichen mengamati sekelilingnya. Karena gagal menemukan Ouyang Haotian, suaranya mengandung kekhawatiran yang mendesak. Ouyang Haotian telah pergi. Sebuah firasat buruk muncul dalam hatinya. Haotian. Feng Wentian tampak tertegun sejenak, keterkejutan melintas di matanya. Dengan fokus penuh terpusat pada Feng Qiansui, mungkin baru sekarang dia menyadari ketidakhadiran Ouyang Haotian. Keluhanmu terhadap Haotian, alisnya sedikit berkerut. Senior Feng. Melihat Feng Wentian terus berusaha menengahi konflik mereka, keputusasaan Qin Yichen meledak dalam teriakan yang menggelegar. Apa kau tidak mengerti apa yang telah dia lakukan pada Qiansui? Tidak diragukan lagi, Ouyang Haotian telah memanfaatkan gangguan semua orang untuk menyelinap pergi secara diam-diam. Di kehidupan sebelumnya,
Ouyang Haotian telah mencuri jiwa bela diri Feng Qiansui sebelum menghilang tanpa jejak. Akankah kehidupan ini menyaksikan pengulangan tragis yang sama? Haotian, dia. Kerutan di dahi Feng Wentian semakin dalam. Awalnya, ia tidak menaruh curiga pada Ouyang Haotian. Namun, raut wajahnya kini berubah secara halus. Karena Ouyang Haotian telah menghilang. Tampaknya sejak Qin Yichen memasuki ruangan untuk merawat Feng Qiansui, Ouyang Haotian telah menghilang. Apa arti ini? Meski begitu, Feng Wentian tetap enggan mempercayai Ouyang Haotian bisa menjadi orang sejahat itu. Lagi pula, selama belasan tahun ini, ia telah menyaksikan semua yang dilakukan Ouyang Haotian untuk Feng Qiansui. Yang terpenting, Ouyang Haotian tidak punya alasan untuk mencelakai Feng Qiansui. Mengingat perkembangan situasi saat ini, Ouyang Haotian akan menjadi menantu keluarga Feng. Kehormatan luar biasa apa yang akan dilambangkan oleh hal itu? Apakah senior Feng masih percaya Qiansui hanya menderita serangan balik jiwa bela diri yang sederhana? Melihat sikap Feng Wentian, wajah Qin Yichen tampak gelap. Bukankah begitu? Tatapan Feng Wentian berkedip dengan ketidakpastian. Sebenarnya, setelah Feng Qiansui pingsan, ia telah memeriksa dantiannya dan menemukan kerusakan yang sangat parah. Hal ini tampaknya konsisten dengan hancurnya jiwa bela diri, tetapi selama kebangkitan jiwa bela diri, bahkan di bawah gangguan yang cukup besar, jiwa bela diri seharusnya tidak terpecah-pecah seperti itu. Ini merupakan perbedaan yang krusial. Saat itu, diliputi keputusasaan, ia belum menyelidikinya secara menyeluruh. Namun sekarang, didorong oleh pengamatan Qin Yichen, dia tiba-tiba menyadari situasinya mungkin tidak semudah yang dibayangkannya. Apakah senior Feng pernah mendengar tentang teknik kepemilikan? Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen menekan rasa sakit hatinya dan bertanya dengan suara gemetar. Saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Ketidakberdayaannya sangat mendalam. Dari sudut pandang Feng Wentian, ia mungkin tidak menangani situasi dengan tenang dan mungkin langsung mengeksekusi Qin Yichen. Pada saat kritis itu, Qin Yichen adalah satu-satunya orang luar yang hadir, menjadikannya orang yang paling mencurigakan. Jika orang yang paling mencurigakan itu menuduh seseorang yang telah memperlakukan Feng Qiansui dengan penuh pengabdian, tak seorang pun akan percaya klaim semacam itu. Feng Wentian telah menyelamatkan nyawanya dan menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi seperti itu, Feng Wentian masih dapat menilai masalah secara rasional. Qin Yichen mengakui bahwa jika ia berada di posisi Feng Wentian saat itu, ia mungkin tidak akan bisa tetap waras. Tanpa pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, ia pun akan kesulitan mencurigai Ouyang Haotian. Teknik kepemilikan. Feng Wentian awalnya tampak bingung. Beberapa saat kemudian, gelombang energi jahat yang dahsyat meletus dari tubuhnya sebelum berkontraksi dengan cepat. Teknik kepemilikan. Tentu saja, dia mengerti apa itu. Terutama sebagai anggota keluarga Feng, bagaimana mungkin dia tetap tidak mengetahui teknik jahat seperti itu. Catatan kuno keluarga Feng sebenarnya mencatat kejadian-kejadian di mana anggota keluarga Feng menderita teknik kerasukan yang mengerikan ini. Namun, ia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Karena ini adalah teknik terlarang, yang dibenci oleh semua ras. Terlebih lagi, menurut pengetahuannya, setiap pasukan atau individu yang menguasai teknik kepemilikan telah dibasmi oleh ras sekutu. Di era sekarang, seharusnya tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan terlarang seperti itu. Qin Yichen tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, malah menutup matanya yang agak memerah. Ia mendongak, berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. Namun, mengingat penderitaan Feng Qiansui selama kejadian itu, rasa takut dan sakit yang dirasakan Feng Qiansui, air matanya mengalir deras. Hatinya diliputi kesedihan. Rasa sakit itu hampir membuatnya mati lemas. Di sampingnya, ekspresi Feng Wentian terus berubah. Emosinya berfluktuasi liar saat gelombang niat membunuh yang kejam secara berkala terpancar dari dirinya. Setelah Qin Yichen mengungkapkan hal itu, dia semakin menyadari bahwa berbagai gejala Feng Qiansui cocok dengan deskripsi yang tercatat dalam teks kuno dengan ketepatan yang luar biasa. Ini berarti Qin Yichen mengatakan kebenaran. Feng Qiansui tidak mengalami gangguan apapun selama kebangkitan jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya telah dicuri melalui teknik kepemilikan. Penjaga. Sebuah perintah keras keluar dari Feng Wentian, patriark keluarga Feng. Suara mendesing. Disertai suara halus, seorang tetua keluarga Feng muncul di halaman. Melihat aura pembunuh patriarknya, kebingungan menyelimuti wajah tetua. Sambil merenungkan situasinya,
Feng Wentian berkata. Berikan perintah segera, tangkap semua anggota keluarga Ouyang. Tak seorang pun boleh lolos. Suaranya membawa hawa dingin musim dingin sementara matanya berkobar dengan niat mematikan. Kata-kata itu terdengar dipaksakan dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Terutama Ouyang Haotian. Keluarga Ouyang. Ouyang Haotian. Sang tetua ragu sejenak. Meskipun ia ingin memahami alasan di balik perintah-perintah ini, sekilas tatapan membunuh Feng Wentian meyakinkannya untuk sekadar menerima perintah itu sebelum bergegas pergi. Bab 658, Penguapan Kolektif. Pengepungan kediaman keluarga Sing baru saja berakhir. Ketika semua orang yakin masalah ini telah mencapai titik tuntas, peristiwa penting lainnya terungkap. Keluarga Ouyang telah lenyap begitu saja. Ketika para kultivator kuat keluarga Feng tiba di kota kekaisaran, tanah milik keluarga Ouyang benar-benar kosong, bahkan tidak ada seorang pun pelayan yang terlihat. Situasinya sungguh aneh. Tetua keluarga Feng, yang telah menerima perintah Feng Wentian, mengamati halaman keluarga Ouyang yang bersih, alisnya berkerut dalam. Seluruh kompleks keluarga Ouyang tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekacauan, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda evakuasi. Bayangkan, keluarga Ouyang, termasuk garis keturunan langsung, garis keturunan cabang, pengawal, dan pelayan, berjumlah ribuan orang. Bagaimana mungkin begitu banyak orang lenyap begitu saja? Terlebih lagi, ini terjadi hanya 1,5 hari setelah pengepungan kediaman keluarga Sing. Setelah mengacaukan harta keluarga Ouyang, tetua keluarga Feng hanya bisa pasrah menggunakan rangkaian komunikasi untuk melaporkan situasi tersebut kembali ke keluarga Feng. Di dalam halaman Feng Wentian, tetua ke-13 menyampaikan laporannya. Apa? Tak ada satupun anggota keluarga Ouyang yang tersisa. Mata Feng Wentian tiba-tiba menyipit. Mengesampingkan misteri hilangnya anggota keluarga Ouyang, situasi ini saja sudah mengonfirmasi tuduhan Qin Yichen. Keluarga Ouyang telah melarikan diri dengan rasa bersalah. Gemuruh. Feng Wentian tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Seketika, guntur yang mengerikan menggelegar di seluruh langit dan bumi, seluruh angkasa bergetar seolah-olah akan hancur. Setiap kali dia merenungkan bagaimana jiwa bela diri Feng Qiansui telah dirasuki, amarah dalam hatinya menjadi benar-benar tak terkendali. Ouyang Haotian, keluarga Ouyang, aku akan memenjarakan kalian selamanya di alam racun segudang, generasi demi generasi menderita korosi racun segudang. Kata-kata dingin ini keluar dari bibir patriark keluarga Feng. Bahkan tetua ke-13 yang berdiri tak kuasa menahan rasa ngeri. Aktifkan perintah pembunuhan keluarga. Jangan segan-segan mencari setiap anggota keluarga Ouyang. Tak seorang pun akan lolos. Ya, sosok tetua ke-13 mundur. Meskipun Feng Wentian tidak menjelaskan alasan di balik kejadian itu, dilihat dari kemarahannya, insiden yang melibatkan Feng Qiansui ini pastilah perbuatan Ouyang Haotian. Menyaksikan tetua ke-13 pergi, Qin Yichen yang berdiri di samping Feng Wentian mengerutkan kening, kilatan dingin berkelebat di matanya. Kebenciannya terhadap Ouyang Haotian menyaingi kebenciannya terhadap Feng Wentian. Namun, situasi saat ini persis mencerminkan kejadian di kehidupan sebelumnya. Ouyang Haotian telah menghilang, dan keluarga Ouyang pun lenyap tanpa jejak. Bahkan dengan upaya penuh keluarga Feng untuk mencari, mereka kemungkinan tidak akan memperoleh hasil apapun. Senior Feng, panggilnya pada Feng Wentian. Setelah menarik perhatiannya, Qin Yichen melanjutkan, saya ingin mengunjungi kota kekaisaran naga langit. Tidak perlu. Saat berbicara dengannya, nada suara Feng Wentian sedikit melunak, meskipun entah kenapa, suaranya terdengar serak. Ini menunjukkan betapa beratnya penderitaan yang dialami ayah ini setelah mengetahui keadaan putrinya. Tenang saja, tak seorang pun dari keluarga Ouyang akan lolos. Saat mengucapkan kata-kata itu, kilatan pembunuh terpancar di mata Feng Wentian. Bahkan individu yang paling baik hati sekalipun, dalam situasi tertentu ketika berhadapan dengan orang tertentu, akan memperlihatkan sifat iblis mereka. Jelas, dia bermaksud membasmi seluruh keluarga Ouyang. Feng Senior, ekspresi Qin Yichen berubah serius. Tindakan keluarga Ouyang menunjukkan perencanaan yang matang. Hilangnya mereka secara kolektif tentu saja bukan suatu kebetulan. Saya ingin memeriksa kediaman keluarga Ouyang. Mungkin, saya bisa menemukan beberapa petunjuk. Masalah ini tidak bisa ditunda. Semakin lama waktu berlalu, semakin samar petunjuknya. Tapi, Feng Wentian mengerutkan kening. Dia tidak berani tidak mempercayai Qin Yichen sekarang, sebaliknya, dia mengkhawatirkan kondisi Feng Qiansui.
Merekonstruksi jiwa bela diri. Dia bahkan belum pernah mendengar fenomena seperti itu. Jika Feng Qianshui mengalami komplikasi saat terbangun, dia benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Penatua Feng, tenanglah. Integrasi Qianshui dengan Phoenix sejati membutuhkan beberapa hari lagi. Aku akan kembali secepat mungkin. Qin Yichen berjanji. Feng Wentian akhirnya setuju, dan juga mengirim 2 kaisar bela diri untuk mengawalnya ke kota kekaisaran naga surgawi. Jelas, dia sangat khawatir Qin Yichen akan menghadapi bahaya dalam perjalanannya. Di bawah perlindungan 2 kaisar bela diri, ketiganya melakukan perjalanan ke kota kekaisaran naga surgawi. Sekembalinya ke kota kekaisaran naga surgawi, Qin Yichen tidak langsung mengunjungi orang lain, melainkan langsung menuju ke kediaman keluarga Ouyang. Seorang tetua keluarga Feng tetap bertugas di sana, menjaga semuanya agar tidak terganggu. Memasuki kediaman keluarga Ouyang, alis Qin Yichen sedikit berkerut setelah melirik sekilas. Terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda barang dipindahkan di setiap ruangan. Di salah satu aula besar, ia bahkan menemukan seperangkat teh yang cangkirnya, meskipun tehnya telah kering, masih berisi residu daun teh. Ini menunjukkan seseorang telah minum teh dan melakukan bisnis di sini. Jika keluarga Ouyang benar-benar harus dievakuasi dengan segera, siapa yang akan punya waktu untuk menyeduh teh untuk mengobrol? Di dapur, ia menemukan makanan yang sudah disiapkan dan makanan yang masih dimasak. Meskipun beberapa hari telah berlalu, jejak di dapur menunjukkan seseorang telah menyiapkan makanan pada saat itu. Tiba-tiba, di depan salah satu meja, Qin Yichen berjongkok. Di bawah permukaan meja, noda sup dan sisa makanan berserakan terlihat. Namun, ketika Qin Yichen berdiri, permukaan meja tampak benar-benar bersih dan rapi, tanpa ada barang apapun. Alis Qin Yichen berkerut. Situasi ini jelas menunjukkan bukti piring yang tumpah, jadi mengapa meja itu benar-benar kosong? Apakah anggota keluarga Ouyang, selama evakuasi mereka, masih ingat untuk membawa beberapa mangkuk makanan itu? Ini jelas bertentangan dengan logika. Jika mereka bahkan mengambil makanannya, mengapa mereka meninggalkan seluruh rumah yang penuh dengan pakaian dan aksesoris? Selanjutnya, di bawah bimbingan tetua keluarga Feng, Qin Yichen memasuki salah satu kamar pribadi keluarga Ouyang. Di dalamnya tersimpan berbagai keajaiban berharga, sejumlah teknik kultivasi seni bela diri tingkat tinggi, beragam manual rahasia dan teknik rahasia, banyak benih roh, dan dia bahkan menemukan sebuah botol yang berisi sekitar 30 hingga 40 tetes cairan roh. Barang-barang ini merupakan harta yang tak ternilai, namun keluarga Ouyang tidak mengambil apapun. Benda-benda di dalamnya pun tertata rapi, tidak menunjukkan tanda-tanda telah digeledah. Setelah menjelajahi secara menyeluruh setiap sudut seluruh kediaman keluarga Ouyang, selain beberapa keadaan yang tidak logis, Qin Yichen tidak membuat penemuan lain. Keluar dari kediaman keluarga Ouyang, Qin Yichen tampak sangat gelisah. Ia juga menanyai tetua keluarga Feng. Menurut laporan, pada malam sebelum keluarga Ouyang menghilang secara kolektif, kediaman tersebut tidak menunjukkan adanya kejanggalan. Lampu-lampu menyala terang di seluruh kediaman keluarga Ouyang. Namun, setelah malam tiba, ketika fajar belum menyingsing dan orang-orang keluarga Feng telah tiba, kediaman keluarga Ouyang, baik di dalam maupun di luar, benar-benar kosong. Ada yang tidak beres. Qin Yichen, yang sedari tadi mendengarkan cerita tetua keluarga Feng, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kalaupun keluarga Ouyang ingin pindah, kenapa mereka membawa para penjaga dan pelayan itu? Bukankah keluarga Ouyang akan menganggap mereka merepotkan? Bab 659, Menyelidiki kebenaran. Memindahkan puluhan anggota inti dibandingkan memindahkan bersama ribuan pasukan, yang akan lebih tersembunyi dan kurang menarik perhatian, sudah sangat jelas. Namun keluarga Ouyang justru melakukan yang sebaliknya, menghilang secara massal bersama seluruh anggota rumah tangganya. Ini sungguh tidak masuk akal. Sebenarnya, ngomong-ngomong, di kehidupan sebelumnya, bahkan keluarga Feng tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan keluarga Ouyang. Sehebat apapun keluarga Ouyang, mereka hanyalah pasukan tingkat atas dalam dinasti kekaisaran. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari jaringan pengawasan keluarga Feng? Aku berharap bisa menemukan beberapa petunjuk berguna di sana, tapi mari berharap mereka punya kabar. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Ouyang, tempat pertama yang dikunjungi Qin Yichen adalah kediaman pangeran. Melihat 2 kaisar bela diri yang tak terpisahkan di samping Qin Yichen, ekspresi Long Zhexiao sedikit berubah, dan tatapannya ke arah Qin Yichen menjadi agak berbeda.
Tentu saja, kedua pengawal kaisar bela diri ini adalah salah satu aspeknya. Namun, yang paling penting, dia telah menerima informasi bahwa seseorang telah muncul dari dalam jurang Dewa Jatuh. Dia secara pribadi telah menginterogasi salah satu orang yang hadir saat itu. Menurut deskripsi orang itu, orang yang muncul dari jurang Dewa Jatuh seharusnya adalah Qin Yichen. Terlebih lagi, selama periode menegangkan itu, rumor juga beredar tentang Qin Yichen yang memasuki jurang Dewa Jatuh. Mungkin karena Qin Yichen masih hidup, tidak banyak orang yang lebih memperhatikan kebenaran berita ini. Karena di alam bawah sadar setiap orang, mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari jurang Dewa Jatuh. Bahkan seorang kaisar bela diri tidak akan mampu melakukannya. Namun, terlepas dari bakat luar biasa yang dimiliki Qin Yichen, ia hanyalah seorang Martial King Realm. Ia masih jauh dari Martial Emperor Realm. Menurut intelijen Long Zhexiao, semua bukti menunjukkan bahwa Qin Yichen telah mengunjungi jurang Dewa Jatuh dan, terlebih lagi, muncul hidup-hidup. Yang mulia, seru Qin Yichen, menyadarkan Long Zhexiao dari lamunannya. Kemudian Qin Yichen bertanya, saya ingin tahu apakah Yang Mulia telah membuat kemajuan dalam urusan yang saya percayakan kepada Anda. Mendengar kata-kata ini, Long Zhexiao mengerutkan kening dan berkata, sejak saat itu, aku terus-menerus menyuruh orang mengawasi Ouyang Haotian, tetapi tak lama kemudian, dia pergi ke keluarga Feng. Bagaimana dengan anggota keluarga Ouyang lainnya? Qin Yichen mendesak lebih lanjut. Selain sering berhubungan dengan keluarga Qian, tidak ada orang yang benar-benar penting. Long Zhexiao menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen ingin dia mengawasi Ouyang Haotian dan keluarga Ouyang, tetapi sekarang sepertinya Qin Yichen sudah mengantisipasi situasi saat ini sejak awal. Bagaimana ini bisa terjadi, gumam Qin Yichen pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Peristiwa ini sungguh aneh dan ekstrim. Yang Mulia, pada malam keluarga Ouyang menghilang, apakah ada kejanggalan di kota kekaisaran? Tanyanya lebih lanjut. Tidak ada anomali, dan tidak ada seorang pun yang melewati gerbang kota. Jawab Long Zhexiao dengan yakin. Banyak pelayan di keluarga Ouyang bahkan belum pernah berlatih seni bela diri, namun mereka juga menghilang. Hal ini juga tidak dapat dipahami oleh Long Zhexiao. Tidak ada anomali, dan mereka tidak keluar melalui gerbang kota, Qin Yichen merenung. Lalu, susunan transportasi kuno. Setelah hilangnya seluruh keluarga Ouyang, dia tidak gagal mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun, terlepas dari apakah ada anggota keluarga Ouyang yang bisa menguasai arai transportasi kuno, bahkan jika mereka memiliki pengetahuan tersebut, mengaktifkan arai transportasi kuno bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, dari apa yang dia ketahui, menggunakan arai semacam itu akan menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Kalau bukan karena arai transportasi kuno, dan mereka tidak keluar melalui gerbang kota, lalu kemanakah perginya keluarga Ouyang? Sebenarnya, ada hal lain. Seolah telah lama berunding, Long Zhexiao akhirnya berkata, di antara para pemimpin keluarga Ouyang, ada seorang informan di pihakku, tetapi pada malam itu, dia menghilang bersama mereka. Informan itu juga menghilang. Qin Yichen langsung merasakan ada terlalu banyak hal yang salah. Ia mondar-mandir di aula, alisnya semakin berkerut. Ribuan orang menghilang tanpa peringatan apapun, tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sambil mengusap kepalanya yang semakin sakit, Qin Yichen berjalan menuju kediaman keluarga Xing. Ayah. Saat dia muncul, Linger kecil langsung memeluknya. Linger gadis yang baik. Qin Yichen mengusap hidung kecilnya dengan sayang sambil menatap Luling Han dan Suruyan, yang matanya berkaca-kaca karena gembira. Aku membuat semua orang khawatir. Qin Yichen membungkuk ke arah Xing Yuhuan. Kebaikan saudara Xing adalah sesuatu yang tak berani aku, Qin Yichen, lupakan. Kali ini, jika bukan karena perlindungan Xing Yuhuan yang gigih terhadap kamar dagang Soaring Joy, mengandalkan Xiao Hei dan Xiao Bai saja tidak akan cukup untuk melindungi semua orang. Terlebih lagi, ia telah mengetahui bahwa keluarga tersembunyi di balik keluarga Qian juga telah mengirimkan orang-orang mereka untuk membantu. Saudara Qin, kau bicara seolah-olah kau orang luar. Tanpa saudara Qin, bagaimana mungkin aku, Xing Yuhuan, bisa mencapai statusku saat ini? Xing Yuhuan tertawa terbahak-bahak, tanpa mengklaim penghargaan apapun. Di belakangnya, beberapa tetua keluarga Xing, saat melihat dua kaisar bela diri keluarga Feng di belakang Qin Yichen, langsung membelalakan mata mereka.
Keluarga Feng bahkan telah mengirim 2 kaisar bela diri untuk menjadi pengawal pribadi Qin Yichen. Perlakuan macam apa ini? Memikirkan nasib keluarga Ouyang dan keluarga Qian serta kekuatan lainnya yang saat ini tertutup, mereka merasa sangat beruntung. Setelah basa-basi yang cukup lama, semua orang akhirnya memasuki aula utama bersama-sama dan duduk. Sialan, masalah apa yang kau timbulkan di keluarga Feng kali ini? Oh ya, ku dengar kau pergi ke jurang Dewa Jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Ouyang? Setiap orang punya pertanyaan yang tak ada habisnya. Mengenai masalah dalam keluarga Feng, Qin Yichen tidak mengungkapkan apapun, dan mengenai apakah dia telah memasuki jurang Dewa Jatuh, dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia bertanya-tanya apakah dia akan pernah bertemu lagi dengan tetua yang tidak disebutkan namanya itu. Tanpa dia, saat terjatuh ke jurang, Qin Yichen kemungkinan besar sudah musnah. Liontin Giok itulah yang menyelamatkannya. Mengenai masalah keluarga Ouyang, Qin Yichen tidak menyembunyikan apapun. Ouyang Haotian melakukan tindakan yang tidak dapat ditoleransi oleh langit maupun bumi, memikirkan Feng Qiansui, tinju Qin Yichen tanpa sadar mengepal. Mengingat bagaimana Ouyang Haotian dan keluarga Ouyang lolos tanpa cedera membuat dadanya terasa seperti ada batu yang bersarang di dalamnya, menyebabkan ketidaknyamanan yang hebat. Maksudmu, para pelayan biasa dan informan itu menghilang bersama-sama. Setelah mendengar Qin Yichen menggambarkan situasi di dalam keluarga Ouyang, Ye Liangchen menyela. Iya, Qin Yichen mengangguk berat. Aneh. Bagaimana mungkin mereka tidak membawa apapun? Mereka kan tidak diculik. Kenapa mereka tidak membawa barang-barang mereka? Gumam Ye Liangchen. Diculik. Ucapannya yang asal-asalan tiba-tiba membuat Qin Yichen mendapat inspirasi, dan ia bergumam, diculik, diculik. Tepat sekali. Jika seluruh keluarga Ouyang dievakuasi, mustahil bagi mereka untuk tidak membawa apapun, dan mustahil bagi mereka untuk membawa semua orang. Tapi jika mereka diculik, bagaimana kalau mereka musnah? Tiba-tiba, seolah tersadar, tubuh Qin Yichen bergetar. Ia langsung berdiri tiba-tiba dan menuju pintu. Dia benar-benar harus mengunjungi kediaman keluarga Ouyang sekali lagi untuk memverifikasi sesuatu. Apakah keluarga Ouyang dievakuasi secara kolektif? Atau mereka telah dimusnahkan sepenuhnya? Meskipun, jika mempertimbangkan situasi dinasti kekaisaran saat ini, tidak ada kekuatan yang memiliki kemampuan untuk membinasakan keluarga Ouyang secara diam-diam, tetapi bagaimana jika pelakunya berasal dari kekuatan di luar dinasti kekaisaran? Bab 660, Kebenaran yang Mengerikan. Sekali lagi memasuki kediaman keluarga Ouyang, Qin Yichen tidak melanjutkan untuk memeriksa barang-barang milik keluarga Ouyang yang tersisa, tetapi malah melepaskan energi spiritualnya. Energi spiritualnya menyebar keluar, langsung menyelimuti seluruh kediaman keluarga Ouyang dalam jangkauannya. Setelah itu, di bawah kehendak Qin Yichen, energi spiritualnya perlahan menyusut. Melalui konvergensi bertahap ini, setiap detail dari seluruh kediaman keluarga Ouyang menjadi jelas. Di bawah pengamatan ini, ekspresi Qin Yichen berangsur-angsur menjadi serius. Di dalam kediaman keluarga Ouyang, tak ada satu pun gangguan. Suasananya tampak luar biasa tenang dan tenteram. Keheningan mencekam inilah yang membuat Qin Yichen semakin khawatir. Setelah sekitar setengah jam, Qin Yichen akhirnya menarik kembali energi spiritualnya ke laut pengetahuan. Saat ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Selama pengamatannya baru-baru ini, ia menemukan bahwa di seluruh kediaman keluarga Ouyang, tidak ada sedikit pun jejak kehidupan, bahkan seekor serangga kecil pun tidak ada. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa dibandingkan dengan permukaan jalan di luar, seluruh tanah kediaman keluarga Ouyang sedikit lebih rendah sekitar 3 cm. Ketika pertama kali memasuki tempat ini, ia tidak menyadari anomali-anomali ini. Namun, melalui pengamatannya yang cermat, semua detail halus ini telah terdeteksi. Seluruh permukaan tanah yang tenggelam kemungkinan besar disebabkan oleh suatu bentuk tekanan yang luar biasa. Adapun serangga, semut, burung, dan binatang buas, mereka mungkin memiliki rasa takut bawaan, tidak berani menginjakkan kaki di tanah ini. Siapapun yang mampu membuat keluarga Ouyang menghilang secara diam-diam pastinya bukan seorang kaisar bela diri. Ekspresi Qin Yichen agak serius, tetapi di matanya, ada sedikit jejak kekhawatiran. Jika memang ada tokoh besar yang bertindak, hal ini tidak akan mengejutkan. Namun, tindakan tokoh seperti itu yang secara pribadi berurusan dengan keluarga dari dinasti kekaisaran akan menunjukkan motif tersembunyi yang tak terkatakan.
Mengingat bahwa setelah jiwa bela diri Feng Qiansui dicuri, tidak ada lagi fluktuasi jiwa bela diri Phoenix Api yang keluar dari tubuh Ouyang Haotian. Teknik terlarang, teknik kepemilikan, jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai dan dikendalikan oleh Ouyang Haotian dan keluarga Ouyang. Jika memang ada sosok kuat yang memiliki teknik terlarang ini, semakin dalam pikirannya, semakin Qin Yichen merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Kemungkinan besar jiwa bela diri Feng Qiansui tidak dicuri oleh Ouyang Haotian sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuh Ouyang Haotian tidak mengandung sedikit pun aura jiwa bela diri Phoenix Api? Menggabungkan ini dengan keadaan dari kehidupan sebelumnya dan situasi saat ini, keluarga Ouyang telah menghilang secara kolektif. Tanpa jejak atau petunjuk apapun. Peristiwa semacam itu benar-benar di luar kemampuan atur keluarga Ouyang. Jika keluarga Ouyang telah dimusnahkan, maka semuanya akan ada penjelasannya. Betapa kejamnya. Qin Yichen mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke dalam dagingnya tanpa dia sadari. Mereka telah mencuri jiwa bela diri Feng Qiansui, tetapi mungkin karena takut berita tentang teknik kepemilikan akan menyebar, mereka memilih untuk membungkam semua saksi. Tapi, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Setelah beberapa lama, Qin Yichen akhirnya menarik napas dalam-dalam, berpikir dalam hati. Siapapun yang mampu membuat kekuatan tingkat atas dari dinasti Kekaisaran Naga Surgawi lenyap tanpa membuat orang lain waspada, memiliki kekuatan yang pastinya berada di luar kemampuannya saat ini untuk melawannya. Bahkan keluarga Feng, dengan fondasi mereka yang kuat, mungkin tidak akan mampu menandingi kekuatan semacam itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki jiwa bela diri Feng Qiansui di wilayah keluarga Feng? Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Qin Yichen akhirnya memutuskan untuk memendam masalah ini dalam hatinya. Dia pasti akan membalas dendam untuk Feng Qiansui, tetapi sebelum dia dapat mengenali orang di balik Ouyang Haotian dan memiliki kekuatan untuk melawan mereka, dia sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Karena mereka dapat membuat keluarga Ouyang menghilang secara diam-diam, mereka tentu tidak akan kesulitan menghadapi kamar dagang Soaring Joy. Grandmaster Qin. Tepat ketika Qin Yichen sedang berpikir keras, suara Feng Jianzong terdengar dari luar kediaman keluarga Ouyang. Alis Qin Yichen sedikit berkerut. Tatapannya menyapu area itu sekali lagi sebelum sosoknya melesat keluar. Grandmaster Qin, Patriark berkata Anda harus segera kembali ke keluarga Feng. Saat melihat Qin Yichen muncul, Feng Jianzong membungkuk hormat dan berbicara. Ada masalah mendesak apa yang senior Feng miliki sehingga saya harus segera kembali. Melihat sikap Feng Jianzong yang cemas, Qin Yichen mengangguk tanda mengerti dan menjawab. Ketergesaan Feng Wentian untuk mencarinya kemungkinan besar berkaitan dengan Feng Qiansui. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengesampingkan kecurigaannya dan segera kembali ke kediaman keluarga Xing. Setelah menyapa semua orang dan mengatur kelanjutan pengembangan kamar dagang Soaring Joy, ia segera berangkat menuju keluarga Feng. Dengan dukungan terbuka keluarga Feng, kebangkitan kamar dagang Soaring Joy sudah di depan mata. Kebangkitannya akan menyapu seluruh dinasti kekaisaran dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, di dalam keluarga Feng. Setelah beberapa hari dan malam perjalanan tanpa henti, Qin Yichen akhirnya tiba di rumah Feng. Kali ini, saat ia masuk, tak seorang pun menghalanginya. Dua kaisar bela diri dengan patuh mengantarnya ke halaman Feng Wentian sebelum pergi. Yichen, melihat kedatangan Qin Yichen, Feng Wentian tampak sangat bersemangat, dan sapaannya sangat akrab. Senior Feng, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan hormat. Apakah kamu menemukan jejak? Feng Wentian mengangguk dan bertanya. Qin Yichen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya pergi memeriksa kediaman keluarga Ouyang tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pangeran Long Zhexiao juga menyebutkan bahwa beliau tidak menyaksikan pergerakan besar-besaran dari orang-orang mereka. Ini memang aneh, mendengar informasi yang sesuai dengan kecerdasannya sendiri. Alis Feng Wentian berkerut, meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Senior Feng, apakah ada kabar tentang Ouyang Haotian? Saat menyebut nama Ouyang Haotian, kilatan niat jahat masih terpancar di mata Qin Yichen. Feng Wentian menggelengkan kepalanya. Belum, tapi aku sudah mengirim orang untuk mengeluarkan perintah pembunuhan keluarga Feng. Selama dia masih berada di wilayah 6 dinasti kekaisaran, dia sama sekali tidak bisa lepas dari genggamanku. Melihat kepercayaan diri Feng Wentian, Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk tidak mematahkan semangatnya. Terlebih lagi,
Tindakan keluarga Feng juga akan membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengangguk setuju, meskipun dia tahu bahwa Ouyang Haotian mungkin tidak lagi berada dalam dinasti kekaisaran. Cepat masuk. Dia sudah mencarimu sejak bangun tidur. Berbicara tentang ini, Feng Wentian tersenyum meremehkan. Bahkan ayahnya sendiri tidak pernah menerima perhatian setulus itu darinya. Qiansui sudah bangun. Mendengar ini, kegembiraan melonjak di mata Qin Yichen, dan sosoknya melangkah cepat menuju halaman. Qiansui. Saat ia mendorong pintu halaman, sesosok anggun muncul di depan mata Qin Yichen. Ia melihat Feng Qiansui mengenakan gaun kuning, duduk di kursi kayu, memamerkan senyum menawan yang mampu memikat siapapun pada pandangan pertama, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, meskipun kulit Feng Qiansui masih memperlihatkan tanda-tanda pemulihan, dibandingkan dengan sebelumnya, tidak diragukan lagi warna kulitnya jauh lebih baik. Menatap Qin Yichen yang muncul di hadapannya, rona merah muncul di wajah halus Feng Qiansui. Emosinya menjadi agak bergejolak, kekasihnya sudah menghampirinya secara langsung lalu mengangkatnya ke dalam pelukannya.